Apa kabar Romo Steven? Baik, baik, semuanya baik, Waduh, baik Sehat, saja. Apa kabar, Prof. Eko, Malisa, wah moga-moga virtual background kita baik. sama Romo. ya kita satu satu semangat Satu mendengarkan semangat. dengan telinga hati. Ini Romo Steven dapat subtema yang paling sulit menurut saya. Oke, apa tuh yang Kalau sulit? kalau yang lain, waktu saya dan istri saya membaca pesan Bapak Suci itu kami renungkan dan kami memahami. Yang kami mulai agak bertanda tanya itu ketika bicara mengenai di situ ada kata frase kerasulan telinga. Waduh. Itu Kerasulan telinga. iya kerasulan telinga. Itu apa maksudnya, Romo Steven? Yang pertama tentang kerasulan telinga di dalam teks dari pesan Paus, Paus merujuk di surat nasihat Rasul Yakobus, ya. Jadi Ya. rujukannya ada di sana. Saya baca di sini, teksnya ada di sini, yaitu kerasulan telinga dirujuk pada mendengarkan sebelum berbicara. Seperti nasihat Rasul Yakobus, biarlah setiap orang cepat mendengar, lambat berbicara. Jadi setiap orang lebih menggunakan dua telinganya, lebih dulu dikasih dua daripada mulut yang dikasih satu. Mungkin Tuhan juga paham bahwa manusia punya tantangan besar untuk mendengarkan, maka telinga diberikan dua, mulutnya cuma satu. Tapi dalam kenyataan memang kadangkala orang lebih cepat menggunakan mulut daripada telinga. Kerasulan telinga ya tentu lebih dihubungkan pada karya pastoral gereja, karya pendampingan gereja, karya penggembalaan gereja, merasul dengan pertama-tama menggunakan telinga, ya. Itulah yang saya kira bisa dibatasi istilah kerasulan telinga, ya. Kerasulan telinga sebenarnya lebih untuk menekankan betapa pentingnya mendengarkan, ya. Paulus sendiri menggarisbawahi merujuk pada teks dari Rasul Yakobus itu, gitu. Itu mungkin sebagai dasar untuk pemahaman tentang kerasulan telinga, gitu. Begitu. Nah, tadi Romo menarik tuh, telinga ada dua, mulut ada satu, tapi yang menang mulut ya Romo ya. Mungkin karena di situ dikatakan mulut tuh lebih aktif seolah-olah ya. Telinga itu kayaknya pasif gitu ya Romo ya. Telinga itu lebih diam, lebih pasif, lebih tidak dalam teks pesan Paus memang justru diuraikan bahwa telinga itu lebih damai, ya, lebih damai, tidak agresif seperti mata. Tahun lalu Paus Fransiskus sebenarnya menulis tentang mata, datang dan lihatlah. Tahun ini lebih merujuk kepada telinga, diam, damai, mendengarkan, tidak menyakiti, ya. Telinga itu tidak menyakiti. Mata kan dengan mata membelalak menunjukkan bahwa dia marah, bisa menyakiti hati orang lain, ya. Dan saya kira kalau kita berpegang pada prinsip ini untuk kerasulan telinga, maka banyak orang yang akan dihargai, diapresiasi ketika kita pertama-tama mendengarkan, ya. Karena dalam surat pesan Paus sendiri diuraikan, Paus menulis bahwa mendengarkan dan didengarkan adalah keinginan tak terbatas. Jadi manusia itu punya kerinduan atau keinginan tak terbatas untuk didengarkan. Itu berarti setiap manusia punya kebutuhan dasariah untuk didengarkan atau untuk mendengarkan. Nah, untuk bisa didengarkan, orang harus belajar mendengarkan, ya.
pertama-tama untuk kalau mau didengarkan, maka harus belajar mendengarkan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, perhatikan cara kamu mendengar. Perhatikan cara kamu mendengar. Kepada murid-murid, Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Perhatikan cara kamu mendengar. Ketika terjadi relasi yang kurang baik, mungkin perhatikan cara kamu mendengar. Dan ini sebagai pesan Paus menjadi sebuah refleksi yang sangat-sangat mendalam dan luar biasa sebenarnya bagi seluruh gereja, bagi kita semua, ya, bagi para imam, para kaum awam, dan siapapun dalam gereja perlu sungguh-sungguh berefleksi atas pesan Paus ini. Gunakanlah kata-kata yang dipakai oleh Paus, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya, saat ini ada banyak orang yang punya yang tidak punya kemampuan mendengar, atau secara lebih halus boleh disebut kemampuan mendengarnya menurun. Banyak orang yang kemampuan mendengarnya menurun. Apalagi banyak hal sekarang yang masuk yang perlu didengar. Orang mendengarkan media sosial, orang mendengarkan handphone, orang mendengarkan macam-macam, dan ini bisa membuat orang mengalami penurunan kemampuan mendengarkan orang lain. Dalam terjemahan Paus dibedakan mendengar dan mendengarkan. Mendengarkan sungguh adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik, dan itulah yang Paus katakan, dengarkan dengan telinga hati. Dengarkan dengan telinga hati adalah dengarkan baik-baik. Dengar, gunakan hati, bukan cuma dengar begitu saja. Maka terjadilah, ya, judul dari pesan Paus adalah mendengarkan dengan telinga hati, sebagai sebuah pesan supaya orang sungguh-sungguh mendengarkan. Belajar dari Tuhan yang mendengarkan kita. Ya, ini masa prapaskah, orang semua sadar bahwa Tuhan mendengarkan kita, orang-orang berdosa. Orang yang datang mengakui dosa-dosanya didengarkan oleh Tuhan yang berbelas kasih. Sudah panjang jawaban saya. Romo, itu istri saya bingung mau nanya, soalnya kalau dinyalain mikrofonnya, kita punya anjing kecil ribut sekali di belakang itu, Romo. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Mungkin dia butuh didengarkan. Ada backsound-nya ya, Romo. Ya. Oh, backsound-nya Romo. Butuh didengarkan. Nah, saya mau tanya nih, Romo. Bagaimana kita tahu apakah cara kita mendengarkan sudah benar atau belum? Bagaimana kita tahunya, Romo? Ya, pertama-tama tentu lihat hasil, ya. Mendengarkan itu kalau kita tempatkan dalam komunikasi dan relasi, maka yang perlu dilihat pertama-tama adalah kualitas dari relasi dan komunikasi kita. Kalau kualitas relasi dan komunikasi kurang mendalam, maka perhatikanlah cara kamu mendengar. Itu berarti cara kita mendengar belum efektif membantu pola relasi dan pola komunikasi. Kalau orang mendengarkan dengan tidak sungguh-sungguh atau caranya kurang tepat, akan sangat kelihatan pada hasilnya, pada pola relasi dan pola komunikasi, entah di dalam keluarga, entah di dalam organisasi, entah di dalam bergereja, entah dalam bermasyarakat. Misalnya di sebuah paroki, ya, kalau ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak kesulitan dan masalah,
yang terjadi di tengah-tengah paroki, itu berarti harus perhatikan cara kita saling mendengarkan antara pimpinan dan anggota. Mungkin anggota kurang mendengarkan pimpinannya, atau sebaliknya, pimpinan atau para pastor atau ketua dewan atau siapa yang kurang mendengarkan umatnya. Nah, akan sangat kelihatan kualitas dan cara mendengarkan kalau orang, ya kalau hasilnya ya kurang baik, ada pada pola relasi, tidak ada kebersamaan, itu berarti ya kualitas dari mendengarkan menurun atau kurang efektif. Ya, seperti itu, Mbak Lisa. Romo, berarti itu kan tadi kita harus melakukan perubahan kebiasaan, perubahan kultur, dari terlalu banyak berbicara menjadi banyak mendengarkan. Saya jadi kepikiran, Romo, itu pula yang kita latihan. Kalau kita ikut misa itu kan lebih banyak mendengarkan, Romo, atau mungkin 100% mendengarkan kalau kita misa itu, Mo. Ya, sebenarnya misa bukan untuk menurunkan statusnya, tetapi salah satu cara bisa dilihat sebagai cara untuk latihan mendengarkan bagi orang-orang Katolik. Ya, mendengarkan dengan sabar ketika khotbah yang dibawakan oleh romonya kurang begitu menarik misalnya. Isinya bagus tapi dibawakan dengan kurang begitu bersemangat, kurang begitu menarik. Ya, ini juga adalah latihan mendengarkan. Ya, dalam liturgi juga sabda Tuhan itu dibacakan dan umat mendengarkan. Karena itu dulu umat Katolik itu tidak bawa kitab suci, tidak mengikuti. Kenapa? Karena mau mendengarkan, bukan membaca teks yang ada, tapi apa yang dibacakan didengarkan. Ya, karena itu menurut saya apa yang Prof katakan itu menjadi salah satu latihan untuk mendengarkan Ekaristi. Jadi ya mungkin bisa diteliti orang yang semakin banyak berekaristi harusnya punya kemampuan mendengarkan, ya, karena dia latihan mendengarkan justru ketika merayakan Ekaristi. Ya, kita ketika mengikuti Ekaristi, dia juga latihan atau belajar mendengarkan, karena pada waktu Ekaristi dia mendengarkan Tuhan dengan hatinya. Dia mendengarkan Tuhan dengan hatinya. Maka memang mendengarkan dengan telinga hati itu bisa dialami oleh orang Katolik ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Ya, kalau kita ambil contoh dalam liturgi, maka mendengarkan dengan telinga hati orang Katolik sebenarnya sudah buat sejak dulu. Tinggal sekarang bagaimana menghidupinya dengan baik, atau tadi Prof mengatakan atau bicara tentang perubahan, mengubah cara mendengar dengan latihan mendengarkan. Sekali lagi Yesus bilang, perhatikan cara kamu mendengar. Perhatikan cara orang tua misalnya mendengarkan anak-anak. Perhatikan anak-anak, cara anak-anak mendengarkan orang tua. Dan di bagian akhir sebenarnya dari pesan Paus mengajak supaya setiap umat beriman saling mendengarkan. Supaya terbangun apa yang Paus sendiri rumuskan sebagai gereja yang simfonis. Ya, menggunakan analogi orang yang bernyanyi, saya kira sangat menarik kata-kata Paus ini. Ya, orang yang bernyanyi itu silahkan keluarkan suaramu sambil menerima suara orang lain sebagai rahmat, sehingga terjadilah boleh bilang simfoni. Suara kor itu Mbak Lisa tentu lebih tahu soal bernyanyi. Ya, dia bernyanyi tapi tanpa dengan dominan menutupi suara orang lain, maka itu tidak terjadi kor.
tidak ada simfoni, Dalam tidak ada suara ya Romo. Iya. Dan itu yang diharapkan terjadi di dalam gereja sebenarnya. Setiap orang, saya ingat satu kata ini, setiap orang adalah aset di dalam gereja. Ya, tidak ada yang tidak berharga dalam gereja. Maka harus didengarkan, diapresiasi, diberi tempat. Dan inilah sebenarnya yang disebut persekutuan umat beriman. Saat ini, kalau belum ada pertanyaan, saya sambung saja. Di dalam teks pesan Paus disampaikan tentang sinode para uskup. Sinode para uskup tahun ini, ya ini sebenarnya sebuah sinode biasa. Artinya tahun-tahun sebelumnya juga ada sinode yang sama. Para uskup, para kardinal berkumpul di sekitar Bapak Paus untuk merenungkan banyak persoalan gereja. Tetapi Paus Fransiskus kali ini mengubah cara sinodenya, diubah dengan apa? Mendengarkan umat beriman. Karena itu sinodenya dimulai dari tingkat keuskupan, di fase keuskupan. Proses, dipakai istilah proses konsultasi di tingkat keuskupan, di tingkat paroki, di tingkat stasi, seluruh umat, bahkan bukan cuma umat, semua yang terhubung dengan gereja diberi kesempatan berbicara dan gereja mendengarkan. Gereja mendengarkan, mengumpulkan semua informasi, disintesiskan menjadi bahan untuk didiskusikan atau dijadikan bahan untuk sinode para uskup. Dan yang penting digarisbawahi adalah gereja mendengarkan dengan bantuan Roh Kudus. Nah, ada discernment, mendengarkan dengan bantuan Roh Kudus. Dan itulah saya kira sangat sejalan dengan pesan Paus, mendengarkan dengan telinga hati. Maka saya berharap para pegiat Komsos juga misalnya yang mendengarkan pesan dari Paus sungguh-sungguh boleh membantu ya proses mendengarkan gereja ini dalam sinode di tingkat keuskupan dan paroki. Begitu. Terima kasih Romo. Artinya yang ikut Komsos Limpix ini juga latihan mendengar video-video rekaman kita ya Romo. Betul. Ya, benar. Supaya bisa menjawab pertanyaannya ya. Supaya. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo. Kita sudah sangat jelas mengenai kerasulan telinga itu. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Romo ya. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Romo. Salam sehat. Terima kasih.